Badut, kirim orang ke sana untuk memeriksa situasinya, sekarang. Wakil kapten terlihat sangat jijik ketika dia melihat lampu yang meledak di langit. Apakah penyusup ini punya masalah dengan otaknya? Dia bermain-main dengan alat jiwa dengan kekaisaran matahari bulan kita. Pada saat ini, alarm yang sangat tajam tiba-tiba berbunyi. Hal ini menyebabkan ekspresi wakil ketua segera berubah. Tidak bagus, alat jiwa udara kita untuk sementara dianggap tidak efektif, jadi kita tidak bisa menggunakannya untuk penargetan. Musuh kita masih punya langkah lain, jadi kita perlu mengaktifkan semua pertahanan. Saya akan pergi ke area kendali utama front militer. Benar. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan kekaisaran matahari bulan dalam hal kemahiran alat jiwa, serta penggunaannya dalam peperangan militer. Bahkan Akademi Shrek pun tidak terkecuali dalam hal ini. Namun, Huo Yuhao adalah satu-satunya orang yang berhasil menyelesaikan rencana prajurit tertinggi, sementara Hichaito adalah seorang insinyur jiwa luar biasa yang pasti akan menjadi bintang Akademi Shrek. Mereka secara alami tidak terlalu khawatir tentang kekaisaran matahari bulan dalam hal kekuatan keseluruhan alat jiwa mereka. Jika mereka melancarkan serangan mendadak yang direncanakan dengan cermat dan menggunakan semua sumber daya sekte Tang, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki peluang untuk berhasil? 180 berkas cahaya lainnya melonjak ke langit yang dipenuhi kembang api. Setiap sinar sangat akurat, seolah jalurnya diukur dengan penggaris. Mereka meninggalkan jejak api cemerlang di langit saat mereka terbang, dan pancaran sinarnya langsung mengukir gelombang cahaya menyilaukan lainnya di langit. Waktu yang dibutuhkan antara gelombang pertama dan kedua dari Zuge Divine Crossbow Cannon sangat singkat, sehingga mengejutkan semua orang yang melihatnya. Ini adalah salah satu keuntungan menggunakan meriam jiwa stasioner, tidak perlu mengisi kekuatan jiwa untuk setiap tembakan. Selama amunisinya cukup, lebih banyak daya tembak yang bisa digunakan pada saat bersamaan, meskipun Zuge Divine Crossbow Cannon telah dijual ke 3 kerajaan di benua Douluo yang asli, mereka belum pernah benar-benar muncul di medan perang sebelumnya. Semua pertahanan yang didirikan oleh Kekaisaran Matahari Bulan telah diarahkan pada Master Jiwa dan Alat Jiwa, setelah menggunakan deteksi spiritual Huo Yuhao untuk mengunci target mereka. Mereka menggunakan gelombang tembakan pertama sebagai panduan, sementara menggunakan gelombang kedua untuk bertindak sebagai pembunuh sebenarnya. Pada saat yang sama, mereka menggunakan meriam jiwa stasioner kelas 8 untuk mengendalikan bagian depan kota utara. Ini adalah rencana yang sepenuhnya diarahkan pada alat jiwa udara, dan bisa dikatakan tanpa celah. Selain itu, semua detektor jiwa udara di udara hancur menjadi debu karena bahan peledak yang sangat panas di tengah langit yang dipenuhi kembang api. Kekuatan dewa dari Zuge Divine Crossbow Cannon sekali lagi menampakkan dirinya, dan gelombang ketiga sekali lagi ditembakkan dalam waktu singkat. Kali ini mereka tidak menargetkan kota utara. Sebaliknya, senjata itu ditembakkan ke tembok kota bagian timur dan barat. Setelah Hichaito menembakkan meriam jiwa stasioner kelas 8, dia menyelesaikan penyetelan sederhana dari meriam panah. Legiun insinyur jiwa yang ditempatkan di bagian barat dan timur kota tidak punya cara untuk menghentikan meriam jiwa yang tidak bergerak ini. Ini karena mereka menembak pada lintasan yang jauh lebih rendah dari sebelumnya. Dikombinasikan dengan kurangnya alat jiwa pengawasan udara, mereka berubah menjadi orang buta. Bagaimana mereka bisa secara membabi buta menembakkan alat jiwa mereka ke arah kota? Saat gelombang ketiga meriam ditembakkan, pancaran cahaya keemasan cemerlang itu bertabrakan dengan pelindung kota di utara. Boom! Bumi berguncang, dan gunung-gunung berguncang. Sebuah ledakan mengerikan mengguncang langit dan bumi, dan bahkan Radiant City samar-samar bisa mendengar ledakan keras dari tempat ini. Penghalang pelindung di depan Soul Engineer Legion berada di ambang kehancuran, tetapi mereka mampu menerima rentetan serangan ini. Komandan, yang sudah bergegas ke inti depan, tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi, dan akhirnya menghela nafas panjang. Masih bagus. Ini hanya kekuatan meriam jiwa stasioner kelas 7. Jika tidak, penghalang pelindung kita tidak akan kokoh. Sampaikan perintahku. Semuanya, gunakan seluruh kekuatan jiwa Anda dan tingkatkan cadangan kekuatan jiwa di alat jiwa pertahanan kami. Tembakan semua alat jiwa pengawasan udara cadangan kami ke arah langit. Meskipun alat jiwa pengintai udara di udara sudah menjadi sebagian besar cadangannya, mereka tetaplah cadangan. Namun, meski cadangannya tidak banyak, ada sesuatu yang lebih baik daripada tidak sama sekali.
Karena mereka sudah terbiasa dengan alat jiwa pengintai udara yang membimbing mereka dalam pertempuran, mereka tidak berani bertindak gegabah sama sekali dengan kurangnya mainan kecil mereka. Wakil Kapten, yang merupakan penjabat komandan di front militer, memiliki ekspresi yang sangat jelek hingga dia ingin mati. Dia dengan keras berkata pada dirinya sendiri, tidakkah orang-orang tak berguna di kota ini tahu berapa banyak alat jiwa stasioner yang telah mereka siapkan? Anda memerlukan setidaknya 300 meriam jiwa stasioner kelas 4 atau lebih kuat untuk menghasilkan kekuatan sebesar ini. Anda memerlukan setidaknya 3.000 meter persegi untuk memasang sesuatu seperti itu. Mengapa bajingan tidak kompeten ini tidak menyadari banyaknya alat jiwa di kota? Mereka benar-benar bajingan yang teliti. Mengapa saya merasakan bumi sedikit bergetar? Cepat, di mana alat jiwa pengawasan tanah kita? Periksalah mereka. Jangan bilang kalau naga sudah bangun. Saat wakil kapten bergumam pada dirinya sendiri, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Tanah di bawahnya telah berubah menjadi sepetak emas, dan area yang dicakup oleh tambalan ini sudah jauh melampaui area tempat pasukan Soul Engineer Legion mereka ditempatkan, kelas 7. Bukan, itu kelas 8. Dan juga, itu adalah kelas 8 seperti yang dibuat dengan cermat oleh Illustrious Virtue Hall, yang secara khusus ditujukan untuk menjatuhkan barisan pertahanan seperti ini. Saat ledakan dahsyat terjadi, tidak ada yang bisa melihat cahaya keemasan yang lebih menusuk dengan kuat menembus tanah. Setelah itu, ia diam-diam melakukan perjalanan beberapa ratus meter di bawah tanah untuk mencapai inti front militer mereka. Kemudian, boom, boom. Cahaya keemasan yang menakutkan langsung mengubah keseluruhan kota utara menjadi lautan emas. Sebuah bola cahaya keemasan yang sangat besar yang menyerupai tahap awal matahari terbit muncul dari tanah. Bahkan 10 orang pun tidak dapat mengaktifkan penghalang jiwa pribadi mereka dan penghalang tak terkalahkan pada waktunya untuk memblokir dan melarikan diri dari ledakan besar yang mengerikan ini yang seperti hukuman dari surga. Pada saat yang sama, tembok kota barat dan timur masing-masing menerima baptisan dari 90 meriam jiwa yang tidak bergerak. Ini adalah meriam jiwa yang tidak bergerak. Seberapa besarkah kota-kota ini? Itu hanyalah tiruan dari kota-kota biasa, sejumlah besar pendeteksi jiwa dan alat pertahanan jiwa yang ditempatkan di dua tembok kota berkembang dengan cahaya yang cemerlang. Karena terbatasnya area tembok kota, peralatan jiwa yang ditempatkan di sana sebagian besar merupakan pendeteksi jiwa yang ditujukan keluar dan ke dalam kota. Siapa sangka mereka akan diserang, mengingat ada 2 legiun insinyur jiwa yang ditempatkan di luar tembok kota? Terlebih lagi, hal ini dilakukan dari dalam. Karena itu, kekuatan pertahanan tembok kota tidak cukup kuat. Ini juga merupakan keputusan tepat yang dibuat oleh Huo Yuhao setelah melakukan penyelidikan menyeluruh. Karena itu, berbagai detektor jiwa mahal di tembok kota hancur setelah alat jiwa pertahanan mereka tidak dapat menahan pemboman terus-menerus dari meriam jiwa stasioner Huo Yuhao. Detik berikutnya, lebih dari sepertiga tembok kota runtuh. Hichaito tidak senang sama sekali. Dia meletakkan meriam jiwa stasioner kelas 8 sempurna yang baru saja dia tembakkan, lalu dengan cepat menyingkirkan Zuge Divine Crossbow Cannons juga. Namun, dari keributan yang dia dengar di luar, dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Kenapa dia tidak bahagia? Lagi pula, kenapa dia terlihat seperti sedang menghadiri pemakaman? Ini karena dia tidak tega melakukannya. Dia merasa sedih, itu adalah 360 peluru meriam jiwa yang tidak bergerak. Mayoritas dari mereka telah diambil dari Radiant City, dan 360 peluru meriam jiwa stasioner ini adalah sekitar sepertiga dari total meriam jiwa stasioner kelas 4 yang mereka ambil kembali. Nilai total alat jiwa ini bahkan tidak bisa diukur dengan uang. Pada saat yang sama, tembok kota barat dan timur masing-masing menerima baptisan dari 90 meriam jiwa yang tidak bergerak. Ini adalah meriam jiwa yang tidak bergerak. Seberapa besarkah kota-kota ini? Itu hanyalah tiruan dari kota-kota biasa, sejumlah besar pendeteksi jiwa dan alat pertahanan jiwa yang ditempatkan di dua tembok kota berkembang dengan cahaya yang cemerlang. Karena terbatasnya area tembok kota, peralatan jiwa yang ditempatkan di sana sebagian besar merupakan pendeteksi jiwa yang ditujukan keluar dan ke dalam kota. Siapa sangka mereka akan diserang, mengingat ada 2 legiun insinyur jiwa yang ditempatkan di luar tembok kota? Terlebih lagi, hal ini dilakukan dari dalam. Karena itu, kekuatan pertahanan tembok kota tidak cukup kuat.
Ini juga merupakan keputusan tepat yang dibuat oleh Huo Yuhao setelah melakukan penyelidikan menyeluruh. Karena itu, berbagai detektor jiwa mahal di tembok kota hancur setelah alat jiwa pertahanan mereka tidak dapat menahan pemboman terus-menerus dari meriam jiwa stasioner Huo Yuhao. Detik berikutnya, lebih dari sepertiga tembok kota runtuh. Hichaito tidak senang sama sekali. Dia meletakkan meriam jiwa stasioner kelas 8 sempurna yang baru saja dia tembakkan, lalu dengan cepat menyingkirkan Zuge Divine Crossbow Cannons juga. Namun, dari keributan yang dia dengar di luar, dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Kenapa dia tidak bahagia? Lagi pula, kenapa dia terlihat seperti sedang menghadiri pemakaman? Ini karena dia tidak tega melakukannya. Dia merasa sedih, itu adalah 360 peluru meriam jiwa yang tidak bergerak. Mayoritas dari mereka telah diambil dari Radiant City, dan 360 peluru meriam jiwa stasioner ini adalah sekitar sepertiga dari total meriam jiwa stasioner kelas 4 yang mereka ambil kembali. Nilai total alat jiwa ini bahkan tidak bisa diukur dengan uang. Namun, Bei Bei membiarkan mereka membawa semua ini untuk memastikan mereka dapat mengalahkan lawan mereka dengan aman selama misi ini. Dalam waktu singkat, mereka telah menyia-nyiakan semua ini. Zuge Divine Crossbow Cannon benar-benar kuat. Itu benar-benar jauh lebih kuat daripada alat jiwa lainnya di kelasnya. Namun, penembakan rangkaian peluru meriam yang menakutkan ini didukung oleh emas yang tak terhitung jumlahnya. Akan lebih baik jika mereka menggunakan kekuatan jiwa. Misalnya, dalam situasi seperti ini, di mana mereka menggunakan meriam jiwa yang tidak bergerak. Memang benar meriam jiwa yang diam sangat kuat, dan efeknya luar biasa. Namun, hal itu juga menyebabkan begitu banyak sakit hati hingga membuat seseorang tidak bisa bernapas. Brengsek. Anak-anak nakal ini datang dengan sangat cepat. Saya harus pergi. Sayang, aku tidak tega berpisah dengan kalian. Hichaito, yang hanya berhasil menyimpan 2 Zuge Divine Crossbow Cannons, mengeluarkan miniatur detektor jiwa mengambang dari udara. Dia melihat ke lampu merah terang di atasnya, lalu melihat ke 8 crossbow cannon lainnya dengan ekspresi keengganan. Kemudian, dia mengatupkan giginya dan melompat dari atap. Begitu dia melompat keluar, meriam jiwa hitam pekat muncul di bahunya. Tanpa ledakan atau apapun, sosok gelap melesat ke arah kota utara dan menghilang di malam hari. Tanpa alat pengintai udara di sekitarnya, tidak ada yang memperhatikan gerakannya. Saat Hichaito diam-diam menyelinap pergi, semua orang di kota Sunrise mulai bergerak seolah-olah mereka telah terbangun. Ma Xiao Tao yang berwajah dingin telah terbang menuju kota utara bersama dengan tetua ketiga dan keempat. Saat mereka naik ke udara, yang mereka lihat adalah ledakan emas yang sangat besar dan menakjubkan. Pertahanan penjara air adalah yang terpenting. Oleh karena itu, bahkan Ma Xiao Tao tidak dapat menyeret Zhongli dan saudara-saudaranya pergi pada saat ini. Dia hanya bisa memperingatkan mereka untuk menjaga penjara air dengan hati-hati sebelum pergi. Saat Sunrise City berada dalam keadaan kacau, tidak ada yang memperhatikan bahwa seseorang telah meminjam penutup kegelapan untuk berbaring diam di samping parit selatan. Orang ini diam-diam terjun ke dalam parit. Huo Yuhao telah meminjam kesempatan yang diberikan kepadanya dengan menghancurkan alat jiwa pengintai udara untuk menyelinap diam-diam dari tembok kota. Kali ini, dia menggunakan trik lama yang sama. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyegel kekuatan jiwanya. Lalu menggunakan Ultimate Ice untuk menurunkan suhu tubuhnya. Dengan menggunakan Ultimate Ice miliknya untuk menurunkan suhu tubuhnya, semua alat jiwa yang tersisa akan menjadi tidak efektif untuk waktu yang singkat. Tentu saja, Huo Yuhao juga akan berada pada posisi terlemahnya selama periode waktu ini. Dia sepenuhnya mengandalkan kekuatan fisik Kaisar Jiwa untuk melintasi tembok kota. Dikombinasikan dengan interferensi spiritualnya, dia dapat meninggalkan kota tanpa memberitahu siapapun. Dia sekarang berbaring di parit untuk memulihkan kekuatan jiwanya secara perlahan. Pada saat ledakan mengerikan yang disebabkan oleh meriam jiwa stasioner kelas 8 terjadi, dia hampir melepaskan segel yang dipasang pada kekuatan jiwanya. Baru setelah itu dia diam-diam membenamkan dirinya ke dalam air dan menggali jalan ke dalam penjara air. Kali ini, yang dia gunakan adalah tubuh fisiknya dan bukan avatar rohaninya. Begitu dia memasuki penjara air, tidak mudah baginya untuk keluar. Huo Yuhao melakukan pengamatan sepintas terhadap penjara air dengan kekuatan spiritualnya.
Dengan sangat cepat, dia menemukan kekuatan jiwa yang hidup yang terkandung dalam berbagai master jiwa dan insinyur jiwa yang dimilikinya. Bahkan jika mereka belum pulih sepenuhnya, setidaknya mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk bertarung dalam satu pertempuran. Huo Yuhao berpegangan pada pagar logam penjara air dengan satu tangan dan menggunakan tangan lainnya untuk mendorong air di parit. Cahaya hijau giok muncul dari tubuhnya, dan putri salju kecil diam-diam muncul di sisinya. Putri salju saat ini sudah menjadi anak besar yang berusia sekitar 8 atau 9 tahun. Tampilan yang mulia dan dingin telah menggantikan wajah aslinya yang imut. Membuatnya tampak seperti putri salju yang asli. Niat yang sangat dingin langsung menyebar keluar, membekukan parit di luar dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Putri salju kecil itu mengangguk pelan ke arah Huo Yuhao, lalu dengan lembut berputar di dalam air untuk mencapai kedalaman parit. Tanpa diduga, seseorang dapat melihat kepingan salju beterbangan di sekelilingnya, bahkan di bawah air. Parit, yang semula mengalir deras, telah terhalang oleh dinding es setelah beberapa saat. Area dinding es ini kemudian menutupi kedua sisi parit dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan putri salju di sini, Huo Yuhao tidak perlu melakukan apapun. Dengan lambaian tangan kanannya, Dark Golden Terror Claws melesat dan tanpa suara merobek pagar besi itu. Penggunaan Ultimate Ice-nya sempurna. Sama seperti air di penjara air yang tidak mengalir keluar, suhu dingin ekstrim di dalamnya juga tidak akan menyebar keluar. Kalau tidak, masalah besar bisa terjadi jika mereka membekukan semua orang di dalam penjara air. Setelah diam-diam menyelam dan berenang di dalam air, Huo Yuhao mulai menyebarkan kekuatan spiritualnya untuk menutupi keseluruhan penjara air. Pada saat ini, para penguasa jiwa jahat di dalam penjara air agak gugup. Saudara-saudara Zhong berkerumun di sisi lain penjara air, yang juga merupakan pintu masuk sebenarnya. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka membayangkan bahwa seseorang akan memasuki penjara air melalui parit di bawah pengawasan begitu banyak detektor jiwa di tembok kota selatan. Dari apa yang mereka sadari, air parit masih mengandung bubuk pembasmi jiwa yang sangat beracun. Jika seorang master jiwa berenang di dalam air, kekuatan jiwa mereka akan segera tersebar. Ancaman apa yang bisa mereka timbulkan? Kekuatan spiritual Huo Yuhao dengan sengaja menghindari area di mana Zhong bersaudara berada dan bahkan para sandera yang berada di sisi mereka. Demi mencegah terjadinya kecelakaan, cukup memberi informasi kepada banyak orang, namun tidak semua, tentang apa yang akan terjadi. Semuanya, buatlah persiapanmu. Pikiran Huo Yuhao dengan cepat ditransmisikan ke dalam pikiran para sandera melalui deteksi spiritualnya. Para sandera, yang selama ini bersikap seolah-olah mereka lemah, segera merasakan semangat mereka bangkit. Kenyataannya, mereka sudah melakukan yang terbaik untuk menahan diri setelah memulihkan kekuatan jiwa mereka. Meskipun ada beberapa master jiwa jahat di sini, mereka tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah sandera yang ditahan di sini. Mereka masih agak takut pada dua kejahatan berjudul Douluo dari sebelumnya. Tetapi jumlah master jiwa jahat yang tersisa di sini jelas jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Jika bukan karena para tetua yang menahan mereka, beberapa sandera yang lebih muda tidak akan mampu menahan diri untuk mencoba melarikan diri. Setelah disekap di sini selama beberapa bulan, kesuraman yang terpendam di hati mereka bisa dibayangkan. Huo Yuhao tidak memberitahu mereka apa sinyal untuk bergerak, karena hal itu tidak diperlukan. Tembok kota selatan, semua tentara yang berpatroli sedang menatap kota utara. Cahaya keemasan cemerlang yang naik ke udara akhirnya mulai menghilang, meski masih ada percikan api samar-samar beterbangan di sepanjang tembok kota timur dan barat. Suara ledakan dahsyat dari kawasan tersebut membuat suasana di kota selatan luar biasa mencekam. Banyak tentara yang ditempatkan di sana merasa bahagia di dalam hati. Untungnya, tidak terjadi apa-apa pada mereka. Apa yang kamu lihat? Pergi ke tempatmu, apa yang kamu lakukan? Sebuah suara yang keras tiba-tiba terdengar. Ketika dia mulai berteriak, berbagai tentara bergegas kembali ke posisi mereka. Komandan, lihat ini. Ini, apa ini? Seorang prajurit yang bertanggung jawab atas pendeteksi jiwa berteriak kaget. Komandan yang awalnya marah dengan cepat berlari mendekat. Bagaimana situasinya? Komandan, ada gelombang kekuatan jiwa. Namun, kami tidak dapat melihat siapapun sama sekali. Prajurit itu menunjuk ke layar jiwa sederhana di depannya. Riak besar berwarna kehijauan melayang di layar di depannya. Ini menandakan adanya gelombang kekuatan jiwa yang sangat kuat dan luas di kota di bawahnya. Ini adalah
Komandannya juga bingung. Dia segera melihat detektor jiwa lain di sekitarnya dan menemukan bahwa semuanya tidak aktif. Dia juga tidak menemukan tanda-tanda kehidupan makhluk hidup apapun. Hanya pendeteksi jiwa di depannya yang memberikan hasil ini. Komandan, sebaiknya kamu datang ke sini. Prajurit lain di daerah berbeda berteriak, apa sekarang? Komandan dengan cepat bergegas mendekat. Prajurit itu menunjuk ke layar di depannya. Kaget, alat jiwa termalku sepertinya tidak berfungsi. Ini menunjukkan bahwa suhu di bawah tanah turun drastis. Bagaimana ini bisa terjadi? Suhu tanah di bawah kita menurun? Komandan dengan cepat menjulurkan kepalanya untuk melihat ke bawah tembok, dan prajurit di sebelahnya menyalakan lampu jiwa untuk menerangi area tersebut. Tembok kota di sekitar Sunrise City tidak terlalu tinggi. Ketika cahaya dari lampu jiwa menerangi parit, sang komandan akhirnya mengetahui apa masalahnya. Dia tiba-tiba mengeluarkan pekikan yang memekakkan telinga. Serangan musuh. Mengapa parit itu tiba-tiba membeku tanpa alasan? Dia sendiri adalah seorang master jiwa, dan dia bisa menebak alasannya. Hanya seorang master jiwa yang dapat menyebabkan fenomena menakjubkan seperti ini. Sayangnya, dia terlambat membuat penemuannya, penjara air. Ketika putri salju kecil diam-diam kembali ke tubuh Huo Yuhao, matanya bersinar. Sudah waktunya, tubuhnya bergetar sedikit, dan jiwa pendorong di punggungnya menyebabkan Huo Yuhao keluar dari air dengan suara mendesing. Saat dia muncul, dia segera menarik perhatian setiap sandera dan master jiwa jahat. Bahkan Song bersaudara, yang sedang mendiskusikan situasi di luar, tidak terkecuali, 5 cincin jiwa muncul dari kaki Huo Yuhao satu demi satu. Demi menarik lebih banyak perhatian lawannya, dia membuat kelima cincin jiwa ini bersinar dengan cahaya merah darah. Cincin jiwa ketiganya menyala, dan lapisan cahaya putih langsung menyebar dari tubuh Huo Yuhao. Pelemahan massal, Huo Yuhao tidak menahan apapun di saat seperti ini. Begitu dia melepaskan Mass Enfeeblement-nya, Huo Yuhao mengepalkan tinjunya di udara, suara ledakan yang dahsyat langsung terdengar. Alasan kenapa Ice Explosion dikenal sebagai skill dewa adalah karena efeknya yang menakutkan setiap kali ada cukup es. Meskipun ledakan es tidak dapat digunakan di dalam parit karena kurangnya kekuatan jiwa yang dapat digunakan untuk memicunya, ledakan itu telah berubah menjadi sumber bubuk mesiu terbaik Huo Yuhao setelah dibekukan. Parit besar telah membeku, menyebabkan ledakan dahsyat dari keterampilan Huo Yuhao menyebar hingga keluar. Ini juga merupakan saat yang tepat ketika sang komandan berteriak. Setelah menerima begitu banyak sandera baru, keseluruhan pertahanan kota Sunrise meningkat beberapa tingkat. Namun, satu-satunya hal yang tidak berubah adalah ketebalan tembok kotanya. Bagaimanapun, ini hanyalah sebuah kota kecil. Mereka hanya mengatur seluruh peristiwa ini untuk menarik orang-orang dari 3 kerajaan di benua Douluo, yang akan berusaha menyelamatkan para sandera. Tidak mungkin mereka secara khusus memperkuat tembok kota untuk ini, karena itu, fondasi tembok selatan terguncang seluruhnya akibat ledakan parit. Sepertinya seluruh bumi bergetar di dalam penjara air. Gemuruh yang keras, serta Huo Yuhao yang bergegas keluar dari air sudah menjadi sinyal terbaik yang bisa dia berikan kepada para sandera. Sinar cahaya mulai bersinar di dalam penjara. Para sandera yang telah melalui banyak kesulitan selama di penjara akhirnya habis-habisan. Penjara bisa menahan mereka sementara kekuatan jiwa mereka terbatas. Tapi bagaimana penjara bisa menahan kekuatan beberapa ahli yang telah memulihkan kekuatan jiwa mereka? Seluruh penjara hancur dalam sekejap. Saat para tahanan bergegas keluar, mereka meluncurkan gelombang keterampilan jiwa jarak jauh menuju master jiwa jahat yang menjaga penjara. Segalanya berguncang saat ini. Dan tembok sudah mulai runtuh. Pintu masuk lain dari penjara air, tempat Huo Yuhao masuk, telah hancur berantakan. Segalanya berjalan sempurna sesuai rencana Huo Yuhao. Meskipun Song bersaudara langsung bereaksi, mereka menghadapi beberapa ratus master jiwa. Kelompok master jiwa ini tidak hanya terdiri dari para siswa yang mewakili berbagai akademi dan sekte mereka. Ada juga beberapa guru, pemimpin, dan pakar. Tidak ada kekurangan dari keberadaan 7 cincin dan 8 cincin dalam kelompok ini. Selama di penjara, mereka menderita di tangan para penguasa jiwa jahat ini. Mereka hidup dalam penderitaan dan mendekati batas antara hidup dan mati setiap hari. Ketika kemarahan yang terpendam ini langsung meledak, bahkan para penguasa jiwa jahat pun akan takut. Mereka akan mengerahkan seluruh kemampuannya tanpa mempedulikan nyawa mereka. Beberapa dari beberapa lusin master jiwa jahat langsung dihancurkan oleh gelombang serangan pertama.
Meskipun Song bersaudara tidak begitu mengerti mengapa para sandera mendapatkan kembali kekuatan tempur mereka, mereka hanya bisa melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Kalau tidak, mereka pasti akan dicabik-cabik oleh orang-orang ini pada saat yang sama. Beberapa kilometer jauhnya dari sisi selatan kota, Susanshi berdiri di sebuah bukit kecil, memandang ke arah kota matahari terbit. Suara ledakan dari Sunrise City menandakan bahwa rencana telah dimulai sepenuhnya. Mereka sekarang menunggu sinyal untuk rencana selanjutnya, sudah waktunya untuk pindah. Pasukan yang ditempatkan di timur dan barat telah bergerak menuju utara. Caito seharusnya berhasil. Jingxian memainkan perangkat kecil di tangannya, Susanshi mengangguk, Ji Juan berdiri di samping Jingxian. Dia sekarang memasang wajah tegas seperti biasanya, sambil menggenggam erat pedang penghakiman di tangan kanannya. Jingxian menoleh ke Susanshi dan berkata, "Pasukan di luar kota selatan belum bergerak. Sepertinya mereka telah menerima perintah untuk tetap di sana apapun yang terjadi. Apakah kita akan memulai rencananya atau tidak?" Susanshi menggelengkan kepalanya. "Mari kita tunggu sebentar lagi." Begitu Yu Hao bergerak, Legiun Insinyur Jiwa di luar kota pasti tidak akan bisa tinggal diam lagi. Mereka harus mengirim beberapa tentara ke garis depan. Saat itulah kami akan mengambil tindakan. Oke. Jingxian mengangguk. Susanshi menutup matanya, seolah-olah dia memasuki kondisi meditasi sambil berdiri. Aliran udara hitam pekat mulai bergerak di dekatnya, dan 3 lainnya menjauh darinya. Berdiri di dekatnya membuat mereka merasa seolah-olah tenggelam ke dalam pasir hisap. Huo Yuhao tidak membuat mereka menunggu lama. Beberapa menit kemudian, terjadi ledakan besar yang datang dari parit selatan. Kekuatan ledakan mengerikan yang dilepaskannya membuat tembok kota bergetar, bahkan menyebabkan munculnya retakan di banyak tempat. Benar saja, tentara yang ditempatkan di luar kota segera bergerak ketika terjadi sesuatu. Melalui detektor jiwanya, Jingxian dapat mengetahui bahwa pasukan yang ditempatkan di sana berantakan. Sepertinya mereka sedang berkumpul, bersiaplah untuk pindah. Pergi ke posisi yang Anda tentukan. Susanshi berteriak pelan, Ye Gui, Ji Juan, dan Jingxian dengan cepat berlari menuju lingkaran yang tidak jauh dari Susanshi. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 2 hitam muncul dari kaki Susanshi. Gambar kura-kura hitam yang sangat besar juga muncul di belakangnya, perisai Xuanwu yang hitam pekat muncul tanpa suara di telapak tangannya. Saat Susanshi berbalik ke arah langit, Jingxian mengeluarkan alat jiwa lain dan menekan tombol di atasnya. Ketika semua alat jiwa pengintai udara di atas kota Sunrise dihancurkan oleh Zuge Divine Crossbow Cannons, Jingxian diam-diam menembakkan 2 alat jiwa ke langit. Salah satunya adalah alat jiwa pengintai udara yang mirip dengan yang digunakan oleh Kekaisaran Matahari Bulan, yang khusus digunakan untuk memantau situasi Legiun Insinyur Jiwa di luar kota. Kemunculan musuh yang tiba-tiba, apalagi di 3 wilayah berbeda, sangatlah dahsyat. Tugas terpenting kota selatan adalah melindungi penjara air, namun mereka langsung berubah menjadi orang buta setelah hancurnya semua alat jiwa pengintai udara mereka. Meskipun mereka siap meluncurkan penggantinya, mereka masih membutuhkan waktu lebih lama. Tentu saja, mereka tidak bisa lebih cepat dari seseorang seperti Jingxian, yang sudah bersiap. Selain alat jiwa pengintai udara, benda lain yang ditembakkan Jingxian jauh lebih aneh. Bahkan dia tidak tahu apa itu, benda itu berukuran sangat besar, panjangnya sekitar 5 meter dan berbentuk seperti payung besar. Ini adalah alat jiwa terbesar yang mereka bawa. Saat Susanshi mengumumkan dimulainya misi, Jingxian menekan tombol yang mengaktifkan alat jiwa berbentuk payung ini. Segera, suatu titik di langit menyala, dan payung besar itu terbuka. Payung besar itu berdiameter hampir 10 meter dan mengeluarkan cahaya perak terang. Seberkas cahaya lemah dan tidak memiliki kemampuan menyerang langsung mendarat di luar kota dekat barak, sekitar 10 km jauhnya dari Susanshi. Kemunculan pancaran cahaya ini justru terjadi ketika barak berada dalam keadaan kacau, saat mereka mengirimkan bala bantuan ke kota Sunrise. Karena kurangnya alat jiwa pengintai udara, hanya sedikit orang yang memperhatikan pancaran sinar yang menyertai terbukanya payung besar dan merasa ada yang tidak beres. Tepat pada saat ini, cahaya cemerlang keluar dari mata Susanshi. Dengan perisai Xuanwu terangkat tinggi, cincin jiwa keempatnya menyala, alat jiwa berbentuk payung menembakkan seberkas cahaya lagi. Kali ini, itu bersinar di lingkaran tempat Ye Gui dan yang lainnya berdiri. Susanshi melompat maju, melompat ke sinar cahaya ini.
Tepat setelah itu, cahaya gelap di perisai Xuanwu miliknya menyala terang. Dengan sekejap, dia menghilang ke udara. Namun, seorang insinyur jiwa yang terperangah dari Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan muncul di tempatnya dan langsung jatuh ke tanah. Ji Juan membuat gerakan yang terlalu sederhana dengan pedang penghakimannya, menyebabkan insinyur jiwa yang berjuang itu menghilang. Tepat setelah itu, lampu lain menyala. Ji Juan menghilang ke udara, tetapi Su Sanxi kembali. Alat jiwa berbentuk payung besar di langit adalah sesuatu yang diciptakan Xuan Ziwen khusus untuk Su Sanxi, yang disebut cermin jiwa. Ini adalah alat jiwa yang dapat memanfaatkan cermin di dalam payung besar untuk memperbesar gambar tempat yang jauh untuk dilihat Su Sanxi. Jika Su Sanxi masih memiliki perisai dunia bawah misteriusnya, alat jiwa ini tidak akan berguna sama sekali baginya. Namun, hal-hal mustahil tertentu menjadi mungkin setelah evolusi jiwa bela dirinya menjadi perisai Xuanwu. Misalnya, dia sekarang bisa menggunakan pemindahan dunia bawah misteriusnya pada apapun yang berada dalam jangkauan pandangannya. Sekarang akan lebih tepat untuk menyebutnya perpindahan Xuanwu. Su Sanxi telah menggunakan alat jiwa ini untuk memindahkan dirinya ke Legiun Insinyur Jiwa, lalu mengirim Ji Juan setelahnya. Pada saat ini, masih belum banyak orang di Legiun Insinyur Jiwa Selatan yang mengetahui apa yang baru saja terjadi. Ji Juan muncul begitu saja, lalu mendarat dengan lembut. Segera setelah itu, dia keluar dari lingkaran cahaya yang diciptakan oleh cermin jiwa. Para insinyur jiwa di sekitarnya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Segera, seseorang datang untuk menanyainya. Ji Juan memiliki tingkat kekuatan tertentu. Dia melesat ke depan seperti sambaran petir dan menangkap seorang insinyur jiwa yang sedang menanyainya. Dia melemparkannya ke dalam lingkaran cahaya dengan membalikkan tangannya. Maka, Su Sanxi kembali. Setelah 3 perpindahan berturut-turut, Su Sanxi, Jing Xian, dan Ye Gui menggunakan metode yang sama untuk secara paksa menyerang Legiun Insinyur Jiwa Selatan beberapa puluh kilometer jauhnya dari mereka. Bahkan seorang berjudul Dou Luo yang ahli dalam kemampuan spasial tidak akan bisa menggunakan teleportasi instan yang dapat melintasi jarak sejauh itu. Namun, Su Sanxi telah melakukannya, meskipun dengan bantuan alat jiwa. Secara alami, dia terkuras sejumlah besar kekuatan jiwa setelah perpindahan ini. Dia memegang botol susu di masing-masing tangannya dan mulai memulihkan kekuatan jiwanya segera setelah dia muncul kembali. Baru pada saat inilah orang-orang di barak menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun, cermin jiwa di langit telah disingkirkan oleh Jing Xian. Hal kecil ini masih berguna bagi mereka. Bahkan ada kemungkinan mereka membutuhkan ini untuk menyelamatkan Huo Yuhao dan yang lainnya nanti. Sejumlah besar insinyur jiwa mulai mengelilingi mereka, menghalangi mereka. Namun, orang pertama yang bergerak adalah fanatik pedang. Biarpun dia memiliki cinta di hatinya, gaya bertarungnya tidak akan pernah berubah. Dengan pedang penghakimannya mengarah ke langit, dia mengambil langkah maju dengan kaki kirinya. Kemudian, dia berputar setengah dan mengayunkan pedang panjangnya secara horizontal. Cahaya yang intens dan dingin menyebar dalam sapuan berbentuk kipas. Para insinyur jiwa yang mengaktifkan alat jiwa mereka untuk menyerang merasakan hawa dingin menyelimuti tubuh mereka. Kemudian kehilangan kesadaran pada saat berikutnya, Ye Gui berdiri di belakang Ji Juan dan dengan demikian bisa melihatnya dengan sangat jelas. Sapuan horizontal Ji Juan berisi cahaya pedang dingin yang menggigit yang mencapai 100 meter penuh, dan tidak ada makhluk hidup yang tersisa dimanapun pedangnya lewat. Setidaknya 30 insinyur jiwa kelas 3 dan 4 ditebas dengan satu pukulan pedangnya. Orang ini sungguh menakutkan. Ye Gui merasakan hawa dingin menjalar ke punggungnya. Dia ingat dengan jelas bagaimana dia dan Nan Qiuqiu terus-menerus menantangnya untuk bertarung. Dia sekarang bisa tahu dari aura mengesankan yang keluar dari pedang Ji Juan bahwa dia telah bersikap lunak terhadap mereka selama ini. Ji Juchen tidak berhenti bergerak. Dengan pedang di tangannya, dia menembak menembus area dengan jumlah orang terbanyak seperti sambaran petir. Pedang penghakiman di tangannya sepertinya memandang rendah musuh-musuhnya, dan mayat-mayat berserakan di tanah dimanapun ia melewatinya, akan sangat sulit menentukan siapa orang terkuat di sekte Tang. Namun, jika seseorang berbicara tentang orang yang paling merusak, dan orang yang memiliki kemampuan membunuh paling besar, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini adalah Hicaito dan Ji Juan. Jika seseorang menghilangkan penggunaan alat jiwa, maka hanya Ji Juan yang tersisa. Banyak insinyur jiwa telah mengarahkan alat jiwanya ke Ji Juan.
Namun, pasukan yang ditempatkan di sini bukanlah pasukan terbaik yang dimiliki Kekaisaran Matahari Bulan. Kekuatan terbesar mereka terletak pada pertahanan front militer, serta formasi alat jiwa yang telah mereka siapkan sebelumnya, sama seperti mimpi terburuk seorang insinyur jiwa adalah bertarung melawan master jiwa dalam pertempuran jarak dekat. Cara pasukan ini bertarung juga rentan terhadap pertempuran jarak dekat. Area di dalam bagian depannya sendiri adalah titik terlemah dari Soul Engineer Legion. Ji Juan sudah menjadi seorang sage jiwa, namun kekuatan destruktifnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sage jiwa biasa. Alat jiwa kelas 3 dan 4 itu hancur total oleh niat pedangnya yang dingin bahkan sebelum mencapainya. Satu-satunya orang yang membuatnya berhenti sejenak adalah seorang insinyur jiwa kelas 6. Namun, hal yang menyedihkan adalah insinyur jiwa ini ahli dalam pertarungan jarak dekat. Karena itu, Ji Juan mencengkeram pedangnya dengan kedua tangannya. Setelah berdiri diam sejenak, area antara dia dan insinyur jiwa kelas 6 berubah menjadi abu-abu. Ini adalah domain fanatik pedang, domain soliter. Setelah itu, tidak ada lagi setelahnya. Sword fanatik tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada lawan. Apalagi setelah dia mendapatkan kekasih baru. Kekasihnya berdiri di medan perang ini, dan berkurangnya satu lawan berarti satu peluang lebih besar bagi kekasihnya untuk tetap aman. Hal ini juga menyebabkan niat bertarung pria dingin ini mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja, menurut pendapat Ji Juan sendiri, dia dengan keras kepala percaya bahwa alasan keinginannya untuk bertarung semakin kuat adalah karena dia telah menemukan jalan yang benar. Ya, inilah kekuatan cinta. Sementara Ji Juan berusaha keras melewati medan perang, yang lain tidak hanya bermalas-malasan. Seolah-olah dia telah menaburkan kacang di tanah untuk menciptakan tentara, Jing Xian melepaskan benteng jiwa yang dapat mengemudi sendiri di segala medan dan menyembunyikan dirinya di dalamnya, sebagai anggota sekte Tang. Meskipun dia tidak tahu cara membuat alat jiwa, dia relatif mahir dalam menggunakannya. Orang tidak boleh lupa bahwa dia awalnya berasal dari Akademi Teknik Jiwa Sun Moon. Setelah dengan serius mempraktikkan penggunaannya beberapa kali, dia secara alami terampil menggunakan benteng jiwa self-driving segala medan ini.